Kementerian Luar Negeri Israel mengklaim Tel Aviv sedang menghadapi tsunami nyata imbas perang di Gaza, sekaligus mengklaim bahwa Israel sedang berada dalam situasi dan kondisi terburuknya. Mengutip kabar ini, pada 21 Mei kabar itu dilaporkan oleh sumber utama Yediot Ahronot. Kemenlu Israel menyatakan bahwa Tel Aviv menghadapi tsunami nyata yang hanya akan bertambah buruk. Sumber yang identitasnya tidak diungkap itu menambahkan bahwa Israel memang sedang berada dalam situasi terburuk, mengklaim dunia tidak bersama mereka. Mengingat dunia hanya melihat anak-anak Palestina yang tewas dan rumah-rumah yang hancur sejak November 2023. Seraya menambahkan bahwa Israel tidak menawarkan solusi atau rencana apapun untuk hari berikutnya, hanya kematian dan kehancuran. Sumber Israel itu juga mencatat bahwa boikot diam-diam benar adanya, bahkan akan meluas dan meningkat, mengklaim tak boleh meremehkan bahayanya tersebut. Sekutu Israel berkurang lagi. Prancis dikabarkan telah bertekad mengakui negara Palestina, mengklaim demi kepentingan dua negara. Mengutip kabar ini, pada 21 Mei hal itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Prancis Jean Noël Barrot pada Selasa 20 Mei 2025. Ia menegaskan bahwa Paris bertekad untuk mengakui negara Palestina, menekankan bahwa hal ini demi kepentingan Palestina dan Israel. Prancis diperkirakan akan mengumumkan pengakuannya terhadap negara Palestina itu selama konferensi internasional, di mana yang akan diselenggarakan bersama dengan Arab Saudi guna menghidupkan kembali solusi damai bagi konflik Israel-Palestina berdasarkan solusi dua negara. Dijadwalkan akan diselenggarakan dari 17 Juni hingga 20 Juni 2025 mendatang. Lantaran kekerasan membabi buta dan pencegahan bantuan kemanusiaan oleh pemerintah Israel telah mengubah Gaza menjadi tempat yang sekarat. Pihaknya mengklaim bahwa itu merupakan bukti pelanggaran mutlak terhadap semua aturan hukum internasional. Pemimpin oposisi Israel Yair Golan memperingatkan bahwa Israel beresiko terisolasi di era apartheid, sekaligus mengklaim juga akan berpotensi dikucilkan secara internasional. Mengutip Palestine Chronicle pada 21 Mei, hal itu diutarakan oleh Yair Golan dalam unggahannya di X pada 20 Mei 2025. Awalnya Golan meluncurkan kritik pedas terhadap pemerintah, mengklaimnya gagal dalam sejarah Israel, menuduh pemerintah melakukan kekejaman terhadap warga sipil dan memperingatkan bahwa tindakannya dapat menyebabkan isolasi global yang mirip dengan Afrika Selatan di era apartheid. Dalam wawancara dengan lembaga penyiaran publikan di Israel, Golan menuduh pemerintah melancarkan kampanye balas dendam alih-alih operasi militer yang sah. Namun ditekankan oleh Golan bahwa kritiknya ini ditujukan bukan untuk IDF tetapi terhadap pemerintah Israel. Yair Golan juga memperingatkan bahwa Israel dengan cepat menjadi negara paria, di mana yang sedang menuju pengucilan internasional, menuju kehancuran ekonomi, politik, dan sosial jika perang di Gaza terus dilanjutkan. Israel diklaim beresiko tinggi menuju kehancuran total jika tidak segera mengakhiri perang di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 21 Mei, hal itu merupakan klaim dari mantan Jenderal IDF Yair Golan dalam unggahannya di X pada 20 Mei 2025. Lebih tepatnya, Golan memperingatkan bahwa Israel akan dengan cepat berubah menjadi negara paria, di mana negara yang sedang menuju pengucilan internasional. Mengklaim bahwa dunia tidak tinggal diam saat Israel melakukan kejahatan dengan membunuh anak-anak di Gaza. Memperingatkan bahwa Israel saat ini sedang menuju kehancuran ekonomi, politik, dan sosial jika perang di Gaza masih terus dilanjutkan. Sebagai informasi, pernyataan Golan itu telah memicu badai politik di seluruh spektrum politik Israel. Satu di antaranya, Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar. Ia menyebut bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dimaafkan dan menuduh Golan memicu antisemitisme. Intelijen Amerika Serikat mengindikasikan bahwa Israel sedang bersiap menyerang fasilitas nuklir Iran, mengklaim persiapannya meningkat secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Mengutip Al Arabiya pada 21 Mei, hal itu diutarakan oleh beberapa pejabat Amerika Serikat yang mengetahui intelijen tersebut Selasa 20 Mei 2025.
Lebih tepatnya dilaporkan bahwa informasi baru yang diperoleh intelijen Amerika Serikat menunjukkan bahwa Israel sedang melakukan persiapan untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Namun tidak jelas apakah para pemimpin Israel telah membuat keputusan akhir dan ada ketidaksepakatan dalam pemerintahan Amerika Serikat, terkhusus tentang apakah mereka pada akhirnya akan memutuskan untuk melakukan serangan. Satu di antara sumber yang mengetahui intelijen tersebut mengatakan bahwa kemungkinan serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran telah meningkat secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Dia menambahkan bahwa kemungkinan terjadinya serangan akan lebih mungkin terjadi jika Amerika Serikat mencapai kesepakatan dengan Iran yang tidak menghapus semua uranium negara itu. Sumber dari Kementerian Luar Negeri Tel Aviv yang tak disebutkan namanya mengklaim bahwa dunia tak membersamai Israel, sekaligus menyatakan bahwa Israel sedang menghadapi tsunami nyata yang beresiko memperburuk situasi dan kondisi negara bahkan warga sipil. Mengutip Kabarni pada 21 Mei, kabar itu dilaporkan oleh sumber utama Yediot Ahronot baru-baru ini. Sumber itu mengklaim bahwa Israel sedang menghadapi tsunami nyata yang hanya akan bertambah buruk, pun menegaskan bahwa Israel benar-benar sedang berada dalam situasi terburuk yang belum pernah dialami. Ditambah lagi, dunia diklaimnya tidak bersama Israel saat ini. Merujuk pada insiden November 2023, di mana dunia tidak melihat apapun kecuali anak-anak Palestina yang tewas dan rumah-rumah yang hancur. Seraya menambahkan bahwa Israel tidak pernah menawarkan solusi atau rencana apapun untuk hari berikutnya. Dunia diklaimnya hanya melihat kematian dan kehancuran saja. Sumber Israel itu juga mencatat bahwa apa yang ia gambarkan sebagai boikot diam-diam memang ada, tetapi diprediksi olehnya justru akan meluas dan bahkan meningkat, sehingga memperingatkan bahwa pihaknya tidak boleh meremehkan bahayanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.